Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 7, Perkembangan Teknologi, subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, Sobat Pintar, sekarang amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini ya. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Yang pertama, ini merupakan gambar pakaian khas daerah dari Lampung. Kemudian ini yang kedua, merupakan gambar pakaian khas daerah dari Sumatera Barat. Selanjutnya, yang ketiga, merupakan pakaian khas daerah dari Sumatera Utara. Berikutnya, yang keempat, merupakan pakaian khas daerah dari Yogyakarta. Nah, itulah tadi contoh pakaian khas dari daerah yang ada di Indonesia. Sobat Pintar, Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam dan berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Sekarang coba perhatikan pula teks bacaan di atas tadi ya. Nah, apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Udin dan teman-teman membawakan budaya daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Ya, sangat perlu agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, Sobat Pintar, apa pendapat kalian tentang budaya yang berbeda-beda? Pendapatku adalah budaya merupakan salah satu keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan budaya merupakan warisan yang harus dijaga. Dengan perbedaan budaya tidak membuat kita terpecah. Justru dengan perbedaan kita bisa saling menghargai dan bertoleransi. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut. Yang pertama, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta dengan undangan menunjukkan keragaman negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, benar sekali. Pakaian yang dikenakan menunjukkan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman?
Ya, benar, sangat penting karena menghargai perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjay yang dibawa oleh Siti. Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Nah, bacalah wacana berikut ini ya. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karakaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini ya. Ada berbagai macam olahan singkong. Ada gulai singkong, ada karakaliang, dakak-dakak, dan juga karupuak sanjay. Nah, selanjutnya coba kalian lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan akan membuat makanan awet dan tahan lama. Berikut ini makanan yang sudah diolah menggunakan teknologi pangan ya, sehingga makanan tersebut awet dan tahan lama, yaitu ada karakaliang, kemudian dakak-dakak, dan ada juga karupuak sanjay. Olahan lainnya ada kacimui, kue talam singkong, dan juga rendang singkong. Nah, di antara ketiga olahan singkong ini, manakah yang diolah dengan menggunakan teknologi pangan, sehingga makanan tersebut awet dan tahan lama? Ya, kalian benar, yang telah diolah dengan teknologi pangan sehingga awet dan tahan lama, yaitu rendang singkong. Sekarang, coba kalian tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas ya. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Selanjutnya, pada paragraf yang ketiga, kalimat utamanya yaitu dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Sekarang, coba kalian buatlah ringkasan dari isi teks yang berjudul pengolahan singkong. Kita akan buat ringkasan dari kalimat utama yang kita temukan pada setiap paragrafnya. Contoh ringkasannya seperti berikut ini ya. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Beni berenang. Udin, Edo, dan Beni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Beni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Beni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam. Tangannya memegang tangan Beni. Beni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Beni mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Nah, seperti ini. Apa saja yang harus Beni lakukan?
Benny harus melakukan gerak dasar mengambang. Seperti apa ya? Nah, berikut ini adalah gerak dasar mengambang yang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Yang kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Yang ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Yang keempat, tarik napas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Kemudian yang kelima, masukkan kepala ke dalam air. Dan yang keenam, kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Selanjutnya yang ketujuh, posisi tangan sejajar bahu. Yang kedelapan, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian ya. Selanjutnya, lakukanlah berulang-ulang. Nah, itu tadi tahapan untuk melakukan gerak dasar mengambang. Kalian bisa berlatih di kolam renang dengan pengawasan dari orang tua ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.